Orang kafir tidak boleh jadikan musuh bagi kita. Tapi mereka adalah lahan utama dakwah kita. Pokoknya peluang dakwah mereka. Peluang. Kita dakwahi. Di mana saja boleh dilakukan. Saya kasih contoh ketika ke China tahun 92. Dakwah di atas pesawat. Karena waktu itu ada sahabat saya dari Malaysia namanya Ustadz Abdul Muttalib. Dia bersama saya mendapat undangan untuk menyampaikan bagaimana dakwah di kampung. Acara ini di Guangzhou, China. Saya dari Irian tidak pakai gamis, tidak pakai kopiah, biasa-biasa saja. Tidak pakai topi juga, jadi rambut keribu saya kelihatan. Sampai di Singapura, saya menunggu Ustadz Abdul Muttalib. Begitu Ustadz Abdul Muttalib tiba, subhanallah, gamis putih, imamah 50 cm, imamah 30 cm, serban di leher 50 cm. Lalu saya salaman dan berpelukan karena sudah lama, hampir 7 tahun tidak ketemu. Lalu dia bilang, Pak Ustadz, karena lama kita tidak berjumpa, kali ini saya traktir. Beliau bawa saya ke restoran, kami makan. Di saat makan saya bilang, Ustadz Abdul Muttalib, kenapa kita tidak pernah berdakwah di atas pesawat? Apa kata Ustadz Abdul Muttalib? Fadlan, ente ini gila. Loh kenapa antum bilang anak gila? Bagaimana mungkin kita berdakwah di atas pesawat, itu orang kafir semua. Saya bilang antum keliru, orang kafir itu dipanggil oleh Allah orang kafir karena dakwah belum sampai ke mereka. Dan kalau kita tidak berdakwah di atas udara ini, udara punya Allah, pesawat nanti jatuh kita bisa mati jahiliyah. Apa kata Ustadz Abdul Muttalib? Nah ini dakwah apa makan? Ini dakwah apa makan? Ini makan, bukan bicara dakwah. Saya malu hati karena yang bayar adalah dia, saya diam saja. Begitu habis makan, minum, kami dipanggil. Penumpang Singapura Guangzhou silakan naik ke pesawat. Saya langsung tanya, Ustadz, seat nomor berapa? Seat 23E paling belakang sekali. Walaupun masih di tengah. Mohon maaf, panitia sudah beli saya tiket seat 25E. Jadi saya depan. Begitu masuk pesawat, subhanallah, yang duduk di seat 5F laki-laki, 5D laki-laki, aman laki-laki semua. Agamanya saya tidak tahu apa. Tapi Ustadz Abdul Muttalib begitu menuju seatnya 23E. Yang duduk seat 23F perempuan China tidak pakai jilbab. Begitu Ustadz Abdul Muttalib duduk, tenang, tiba-tiba datang penumpang berikutnya, seat 23D, orang Rusia, perempuan Rusia bernama Katarina Yusogovic, berpakaian kayak baru naik dari kolam renang. Duduk di samping Ustadz Abdul Muttalib. Kalau yang pakai gamis, dia pakai gamis masih ketemu dengan yang di sebelah kanan. Kanan karena masih pakai baju. Walaupun tidak pakai jilbab karena masih konghoju. Tapi yang di sebelah ini, kelihatan semua antara baju Ustadz Abdul Muttalib dengan Katarina bertentangan. Begitu terminal pintu pesawat ditutup, pesawat bergeser pelan-pelan ke landasan. Abdul Muttalib mulai terisak-isak menangis. Yang perhatikan dia bukan perempuan Cina, justru perempuan Rusia ini. Sampai pesawat take off di titik landasan keseimbangan, yang bertanya kepada Abdul Muttalib, Ustadz Abdul Muttalib bukan perempuan Cina tapi Katarina. Apakah Tuhan sakit? Abdul Muttalib menangis lebih keras lagi. Datanglah pramugari, bawa dokter periksa. Abdul Muttalib bukan berhenti menangis, maka makin meraung-raung. Ketika dia menangis makin meraung-raung, saya dengar suara, saya ke belakang, saya lihat. Oh, sahabat saya yang menangis. Langsung saya bilang, kalian kembali ke tempat. Tuhan ini dia tidak sakit. Dia menangis cuma ada 3 hal. Yang pertama, dia duduk dengan perempuan cantik, tapi sayang perempuan ini telah menghinakan dirinya dalam kehidupan. Sehingga dia menangis karena itu. Yang kedua, walaupun dia cantik tapi kelak dia akan menjadi kayu bakar di nerakanya Allah. Itu yang membuat Tuhan ini menangis.
Yang ketiga, dia duduk dengan perempuan cantik, dia tidak bisa menyampaikan kalimat kebaikan. Dia takut ditanya oleh Allah, maka dia menangis. Ketika saya menjelaskan itu, Katarina langsung mengatakan kepada Abdul Muthalib, benarkah Tuhan menangis karena 3 hal itu? Abdul Muthalib mengangguk kepala dan mengatakan, yes! Apa respon dari Katarina? Apakah Tuhan siap membimbing saya? Abdul Muthalib lambat menjawab, saya mengatakan, kau terima itu, kau terima. Lalu Abdul Muthalib mengatakan, ya saya siap membimbing Anda. Subhanallah. Begitu pesawat tiba di Guangzhou, saya ambil handphone SMS ke teman-teman, tolong cari baju muslimah, ada 1 orang insya Allah syahadat. Masya Allah. Kami bawa dia turun dari pesawat, ditutup auratnya, langsung dibawa ke lokasi. Acara pertama adalah Katarina mengucapkan 2 kalimat syahadat dan namanya diganti dengan Khadijah. Setelah itu dia dimandikan oleh muslimah-muslimah yang lain, dia pakai jilbab rapi. Acara berikutnya adalah akad nikah antara Khadijah dengan Abdul Muthalib. Allah.